Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota saya sendiri Muhammad Abdul Muhyi, Mas Rizwan Hakim, dan Mas Mukhlis Puji Pamungkas akan menjelaskan tentang sejarah psikologi Islam pada mata kuliah psikologi agama. Langsung saja pengantar. Yang pertama, manusia beragama dan percaya kepada Tuhan sejak pertama kali diciptakan, yaitu dari diciptakannya Nabi Adam, manusia sudah beragama. Dengan kata lain, usai keberagamaan manusia sama dengan usai diciptakannya manusia, mulai dari Nabi Adam sampai sekarang. Yang kedua, perihal Nabi Adam dalam mencari Tuhan termasuk dalam Al-Quran atau tercantum dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 76 sampai 78. Ayat ini merupakan bentuk peristiwa psikologi yang dialami seseorang dalam mengungkapkan pertanyaan dan kepercayaannya pada adanya kekuatan yang mengendalikan alam semesta beserta segala isinya. Yang ketiga, manusia dapat dipengaruhi oleh keyakinan mereka pada Tuhan dalam satu bingkai keilmuan psikologi agama. Psikologi agama sebagai cabang dari ilmu psikologi lahir sebagai hasil perkembangan ilmu-ilmu sosial pada umumnya, dan psikologi agama khususnya muncul pada abad ke-19 dan abad ke-20. Selanjutnya kita akan membahas history presentation psikologi agama. Yang pertama, psikologi agama pada abad ke-19. Lahirnya ilmu psikologi sebagai suatu ilmu yang mandiri terjadi pada abad ke-19, yaitu pada tahun 1879 Masehi yang ditandai dengan berdirinya laboratorium pertama di dunia. Laboratorium tersebut didirikan oleh William Wundt 1832 sampai 1920 dari Universitas Leipzig, Jerman. Wundt mendirikan laboratorium psikologi untuk merancang dan memanfaatkan metode eksperimental yang disesuaikan untuk studi tentang berbagai perilaku manusia. Pada akhir abad ke-19, ilmu psikologi dari dunia barat, ilmu psikologi dinyatakan sebagai ilmu yang mandiri dan siap berkembang bersama dengan bidang keilmuan yang lainnya. Dari perkembangannya psikologi ini, agama malah tidak mendapatkan perhatian sebagai khusus karena disebabkan oleh adanya pembatasan dari kaum agamawan tentang perbedaan wilayah kajian ilmu dan agama terus, dan disebabkan karena sulitnya mencari kitab-kitab klasik. Setelah Daulah Islamiyah di Baghdad dikalahkan dan kitab-kitab klasiknya banyak dimusnahkan, kondisi semacam ini menyebabkan psikologi agama tidak berkembang atau berkembang, bahkan tidak dikenal sama sekali, sedangkan pengkajian psikologi agama di dunia timur atau Islam telah dikenal sebelum dunia barat mengkajinya. Setelah negara-negara Islam banyak yang merdeka, baru kemudian diketahui bahwa kitab-kitab klasik yang ditulis para pemikir Islam telah berpindah ke dunia barat. Karya-karya para ilmiah Islam. Beberapa buah karya para ilmuwan Islam di dunia barat yang ini membahas tentang dinamika keagamaan dan psikologi seseorang. Bagian A. Karya Imam Ibnu Tufail dari abad 1110 sampai 1185 Masehi. Di sini dalam tulisan-tulisannya seperti buku Hai Ibnu Yazan dan karya Ibnu Tufail membahas masalah proses pertumbuhan dan perasaan agaman dari seorang anak yang dilahirkan di pulau terpencil. Bagian B. Karya Imam Al-Ghazali 1059 sampai 1111 Masehi. Dalam karyanya ini, tulisannya yang berjudul Al-Mu'iz Mina Al-Dolal
ialah penyelamat dari kesesatan, yang dimana banyak membahas tentang dimensi psikologi dan keagamaan seseorang. C. Psikologi agama pada abad ke-20. Penelitian ilmuwan modern dalam bidang psikologi agama dimulai dari kajian para antropolog dan sosiolog. Selain itu, di sekitar pergantian abad ke-19 dengan abad ke-20 terbit dua buku yang menjembatani jurang antara psikologi dan agama. Yang pertama, ada buku yang ditulis oleh Edwin Diller Starbuck dengan judul The Psychology of Religion, diterbitkan tahun 1899 dan dianggap oleh dunia barat sebagai buku pertama yang membahas psikologi agama. Itu yang pertama. Yang kedua, ada buku yang ditulis oleh William James dengan judul The Varieties of Religious Experience yang diterbitkan pada tahun 1902. Dari sisi metode, buku ini banyak mendapatkan kritik karena kurang mendalam dan terlalu memfokuskan pada pengalaman-pengalaman keagamaan yang bersifat luar biasa dengan mengabaikan pengalaman keagamaan yang bersifat biasa. Namun, dari kedua sisi buku tersebut memiliki andil besar dalam mengembangkan dalam pengembangan ilmu psikologi agama sebagai suatu cabang ilmu psikologi yang mandiri. Pada dasar warsa abad ke-20, para penulis yang merujuk pada buku Starbuck dan James menyatakan bahwa saat itulah istilah psikologi agama mulai digunakan, dan setelah psikologi agama dinyatakan sebagai ilmu yang mandiri, banyak penulis dan peneliti yang mengajinya. Yang selanjutnya yaitu perkembangan psikologi agama di Indonesia. Istilah psikologi agama di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1970-an. Yakni pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Dr. Andes Zakiyah Derajat dan Profesor Dr. Andes Ahmad Mukti Ali, terutama di lingkungan IAIN dan perguruan tinggi Islam lainnya. Kemudian bidang keilmuan ini banyak diminati oleh para dokter, intelektual muslim, dan para pendeta Katolik. Berikut tokoh-tokoh yang ikut terlibat dalam pengembangan bidang ilmu ini. Yang pertama, beliau Profesor Dr. Andes Haji Aulia yang menulis buku judul Agama dan Kesehatan Badan atau Jiwa tahun 1965. Yang kedua, beliau Profesor Dr. Andes Zakiyah Derajat menulis buku dengan judul Ilmu Jiwa Agama 1970 dan Peranan Agama dalam Kesehatan Mental pada tahun 1970. Yang ketiga, beliau Kiai Haji Jama'an menulis buku dengan judul Islam dan Psikomorik pada tahun 1975. Yang keempat, beliau Dr. Andes Nicole Syukur Dirter yang menulis buku dengan judul Pengantar Ilmu Jiwa Agama 1982. Selanjutnya beliau Dr. Andes Jalaluddin dan Dr. Andes Ramayulis menulis buku dengan judul Pengantar Ilmu Jiwa Agama. Yang keenam, beliau Profesor Dr. Andes Hasan Langgulung menulis buku dengan judul Teori-teori Kesehatan Mental 1986. Yang ketujuh, Dr. Andes Haji Abdul Aziz Ahiyati yang menulis buku dengan judul Psikologi Agama, Kepribadian Manusia Pancasila. Yang terakhir, oleh beliau Jalaluddin menulis buku dengan judul Psikologi Agama pada tahun 1996. Selanjutnya bagian pesatnya perkembangan psikologi agama pada era dewasa ini ditanjung oleh beberapa kajian. Salah satunya yang pertama ialah mencakup kehidupan pribadi dan kelompok maupun perkembangan usia manusia.
Kemudian mengarahkan agar menjadi psikologi terapan yang banyak manfaatnya. Selanjutnya yang ketiga, perubahan pola pikir manusia modern yang mulai mengalami kejenuhan hidup. Dan yang terakhir, berusaha untuk mencari ketenangan hidup dengan cara kembali kepada ajaran-ajaran agama yang banyak diminati oleh orang. Sekian pemaparan materi dari kami, pastinya banyak kekurangan dan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.